Shalom, salam sehat bagi kita sekalian. Marilah kita awali ibadah kita dengan doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena di pagi ini Engkau membangunkan kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami agar memperoleh pengertian melalui firman yang akan kami dengar dan kami dapat memahami maksud-Mu dalam perjalanan hidup kami satu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 130. Demikian firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, Mazmur 119 ini ditulis oleh Daud, Raja Israel, yang menyatakan kekagumannya kepada Allah. Mazmur ini adalah mazmur yang paling panjang dan mazmur yang mempunyai konsep paling formal serta rumit. Mazmur 119 memiliki 22 bagian. Masing-masing terdiri atas 8 ayat. Dalam bahasa aslinya, yaitu kitab Biblika Hebraika, setiap bagian dari mazmur ini dimulai dengan huruf abjad Ibrani sesuai urutannya. Sedangkan setiap ayat dalam bagian-bagian itu dimulai dengan huruf yang sama. Di atas nats kita hari ini yaitu pada ayat 129 dituliskan apa yang menjadi alasan bagi Daud untuk tetap memegang firman Tuhan, yaitu karena peringatan-peringatan Tuhan itu ajaib. Daud yakin bahwa karya dari firman Tuhan itu pasti indah walaupun yang dilihat saat ini sama sekali tidak indah. Namun ia percaya pasti suatu saat Tuhan menunjukkan keindahan hidup bagi yang berpegang pada firman Tuhan. Saat seseorang mulai mengenal firman Tuhan, mungkin hidupnya masih bergumul dengan dosa, kesalahan, karakter-karakter buruk, dan hal-hal lainnya yang tidak berkenan. Namun walaupun demikian, saat orang itu terus berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya sedikit demi sedikit, ada perubahan hidup yang nyata pada dirinya. Hal itulah keajaiban dan keindahan firman Tuhan. Sebab firman-Nya berkuasa mengubah hidup seseorang serta mengubah segala kondisi yang kita hadapi. Nats kita hari ini berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kata bodoh dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James ditulis dengan kata simple. Dikatakan it gives understanding to the simple. Artinya ia memberi pengertian kepada orang yang sederhana. Kata sederhana di sini bukan berhubungan dengan harta, melainkan mengandung arti hati yang sederhana. Hati yang merasa tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi kata bodoh di sini adalah orang yang merasa bodoh di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki hati seperti itu mau menerima suatu kebenaran yang Allah sampaikan, baik dalam bentuk ajaran, teguran, nasihat, atau perintah. Sebab bila dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan, seseorang menggunakan hati yang tidak dipenuhi dengan roh kerendahan hati, maka firman itu akan langsung ditolak atau lewat begitu saja tanpa dampak apa-apa. Sementara
tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Entah itu kegelapan dalam diri kita atau perilaku orang-orang di sekitar kita. Dalam kehidupan ini, kita terkadang sulit membedakan mana kawan, mana lawan, mana yang sehat dan mana yang beracun, mana yang mendatangkan keuntungan, mana yang membawa kehancuran. Untuk menentukan langkah kita menghadapi semuanya itu tidak cukup hanya mengandalkan teori-teori yang mengedepankan logika saja, melainkan juga membutuhkan hati yang dipenuhi dengan Roh Allah. Untuk dipenuhi oleh Roh Allah dibutuhkan hati yang sederhana. Hal itu diperlukan saat kita membaca firman-Nya ataupun saat berdoa kepada Tuhan. Dalam kehidupannya, Daud mempunyai banyak pengetahuan dan keahlian. Namun dia mempunyai hati yang sederhana, yang merasa tidak ada apa-apa bila tidak Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Justru dengan hati yang sederhana itu, ia paham bahwa Tuhan sedang membentuk dia untuk menerima berkat yang lebih besar di waktu yang akan datang. Saat ini, kita semua pasti rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi janganlah lupa, gunakan hati yang sederhana, jauh dari sikap mengedepankan kehebatan kita. Misteri rencana Allah tidak dapat kita pahami, sebab dalam kehidupan ini meskipun sulit namun di dalam terang tuntunan Tuhan, jalan sulit itu justru mengantarkan kita kepada sukacita di depan sana. Sebagaimana Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, kita juga dengan yakin dapat berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mengerti hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Biarlah manakala kami mendengarkan dan membaca firman-Mu, bantu kami menggunakan hati yang sederhana, agar kami paham apa yang Kau inginkan untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku,